kasih Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Katakan sekali lagi, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Yesusku, buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Dengan sungguh kita kembali katakan, Tuhan, kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan telah nyatakan, yang Tuhan telah kerjakan, yang Tuhan telah lakukan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hari
Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk setiap kasih setia dan kasih karunia Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau izinkan kami mengalami situasi yang tidak mudah, mengalami perjalanan hidup yang tidak mudah di dalam masa-masa di minggu lalu. Setiap kami boleh melihat bagaimana Tuhan tetap memimpin, Tuhan tetap menyertai kehidupan kami. Oh Tuhan, biarlah hari ini ketika Tuhan izinkan kami masih bisa hidup, kami masih bisa datang beribadah. Kami sungguh-sungguh melakukannya karena kami tahu Tuhan terlebih dahulu begitu baik. Tidak hanya mati dan Engkau juga bangkit. Karena itu hari ini biarlah dengan ucapan syukur kami boleh datang kepada Tuhan. Layakan hati kami Tuhan. Kami yang mungkin datang dalam pergumulan dan dosa-dosa kami. Tuhan ampuni kami. Dan biarlah dosa-dosa itu tidak menghalangi kami untuk datang kepada Tuhan. Dan kami juga terus mau diubahkan, dan kami mau terus memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Pimpin ibadah ini ya Bapa, berkati setiap jaringan, berkati listrik yang digunakan Tuhan, menolong setiap alat yang kami gunakan untuk mendukung ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersama-sama akan membaca nats pembimbing kita dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-19. 1 Korintus 15 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-19. Bila sudah mendapatkannya, kita akan membacakannya bersama-sama. 1 Korintus 15 ayat 17 sampai ayat yang ke-19. 1, 2, 3. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Kita bersyukur Allah kita tidak hanya mati, tetapi sungguh Dia telah bangkit untuk kita. Mari saya undang Bapak Ibu untuk kembali bangkit berdiri, dan kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang diikrarkan oleh jemaat di segala tempat dan di segala abad dengan menyampaikan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita bersama-sama akan memberikan persembahan kita, wujud dari ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan kita akan menaikkan pujian, ku bersyukur Ia telah menebusku. Syukur ya sertaku dan beriku anugerahnya. Ku bersyukur saat indah atau saat susah pun, air mataku dihapusnya dan damai di hatiku. Bersyukur Ya denganku meskipun tak
kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau telah mati dan Engkau telah menebus dosa kami. Kami bersyukur untuk semua pengalaman hidup yang Tuhan berikan bagi kami. Tapi kami melihat kasih setia dan anugerah Tuhan bagi kami. Pagi hari ini Tuhan tetap mengizinkan kami untuk mengambil bagian, memberikan apa yang terlebih dahulu Tuhan sudah berikan bagi kami. Tuhan mohon menyucikan, menguduskan persembahan ini agar boleh terus dipakai bagi pekerjaan Tuhan melalui gereja kami di tempat ini. Tuhan, kami sungguh rindu agar hidup kami boleh menjadi persembahan yang hidup, persembahan yang harum bagi kemuliaan Tuhan. Pakailah kami Tuhan dan bentuklah kami untuk boleh semakin berkenan kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan di bawah tema Beritakan Kebangkitannya. Kiranya setiap kita tidak hanya tahu, kita tidak hanya mendengar tentang Kristus yang telah mati dan bangkit itu, tetapi kita betul-betul percaya akan karya kebangkitannya dalam hidup kita. Ia yang telah menang atas maut dan menjadi pengharapan bagi kita semua orang-orang yang percaya kepadanya. Karena itu mari kita siapkan hati kita dan kita akan menaikkan pujian ini, pujian yang dengan penuh sukacita bahwa Kristus betul, Dia telah hidup dan Dia telah bangkit. Kulayani Tuhanku. Masyurkannya
selamanya. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, arahkan hati kita untuk bersehati menghampiri hadirat-Nya yang kudus. Kita bawa ibadah ini di hadapan-Nya. Ya Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang bertahta untuk selama-lamanya, Allah yang telah bermurah hati menunjukkan kasih setia kepada orang-orang yang dikasihi-Nya. Kami mengucap syukur ya Tuhan, saat kami diliputi dengan suasana yang begitu menegangkan, bahkan banyak di antara kami harus kehilangan begitu banyak hal, orang-orang yang kami kasihi, harta benda milik kami. Lewat peristiwa ini ya Tuhan, kami datang tertunduk di hadapan-Mu. Sekali lagi kami mohon belas kasihan dan pengampunan Tuhan, supaya Tuhan berkenan mengizinkan kami terus mengarahkan mata tertuju hanya kepada Tuhan. Kami sadar Tuhan, kami tidak ada apa-apanya. Kami lemah, kami sangat tidak berguna. Kami hanya membutuhkan Engkau, Allah yang terus menunjukkan belas kasihan dan kemurahan di sepanjang perjalanan hidup kami. Bersama dengan umat-Mu di berbagai tempat yang saat ini masih Tuhan izinkan hadir di dalam rumah Tuhan, kami menaikkan ucapan syukur dan penyembahan dari hati kami yang sangat tulus dan dalam kepadamu. Engkau Allah yang layak untuk kami sembah. Engkaulah Allah yang layak kami kasihi. Engkau Allah yang layak untuk kami percayai. Terima kasih Bapa untuk kebenaran-Mu yang kekal dan yang tidak pernah berubah itu. Ingatkan ini senantiasa dalam hati kami, bahwa dunia tempat kami tinggal bukan tempat tinggal selamanya. Terima kasih ya Tuhan, saat kebenaran firman-Mu akan diberitakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami menolak segala kuasa intervensi, kuasa-kuasa roh iblis yang sengaja mencuri perhatian, mengalihkan perhatian kami dari janji kebenaran firman Tuhan yang kudus itu. Mengalihkan perhatian untuk hal-hal yang tidak penting. Keluar dari tempat ini, kami menyerahkan ibadah ini dan hati kami, pikiran kami, semuanya kami taklukkan hanya di bawah kebenaran firman Tuhan yang berkuasa itu. Bapa, ini saatnya Roh Kudus, Allah dari tempat tinggi, melawat umat-Mu dan berbicara untuk menguatkan kami, supaya kami boleh tetap ada di dunia menurut kehendak Tuhan dan dipakai menjadi saksi akan kekuatan dan kedahsyatan Tuhan saja. Dengar seruan kami Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami memohon kepada Bapa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ya puji Tuhan ya, ada banyak kekacauan, kegentaran, kerugian secara material dan imaterial, kehilangan. Mungkin kita sampai hari ini kaki kita masih bergetar karena saking tidak biasanya kita ada dalam situasi yang luar biasa seperti kemarin itu. Tapi puji Tuhan ya, puji Tuhan sekali lagi kita semua ada terpelihara, dan saya pikir ini bukan suatu kebetulan kita masih ada sampai hari ini. Kita masih punya tugas penting. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tema hari ini beritakan kebangkitannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita sama-sama membaca bagian firman Tuhan yang ada di dalam Lukas pasalnya yang ke-24. Mulai dari ayat 36 sampai dengan 49. Kita membacanya secara silih berganti. Lukas 24, demikian firman Tuhan, saya akan memulai dan saudara akan menanggapinya. Yesus menampakkan diri kepada semua murid, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu."
Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu?" Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, satu kejadian, satu peristiwa akan menjadi trending topik, menjadi viral, itu kalau peristiwa itu punya efek kejut yang luar biasa, yang berdampaknya luar biasa. Betul toh? Sepanjang minggu, ini badai ini sudah 1 minggu lewat kan? Tapi setiap kali ketemu orang baru yang datang berjumpa, percakapannya masih di sekitar badai yang mengamuk kemarin itu. Badai Seroja. Singkatannya katanya serangan roh jahat. Ya. Badai yang luar biasa, ya. Efeknya luar biasa, ya. Efek daripada Seroja ini begitu heboh. Seluruh NTT mengalami dampak yang luar biasa. Air mata kita terkuras, kaki kita gemetar, ya. Ketakutan melanda sampai pada malam kejadian itu kita semua tahu nama siapa yang kita serukan. Bahkan tetangga yang selama ini tidak pernah bergereja, yang tidak pernah bersentuhan dengan yang namanya Tuhan-Tuhan, malam itu di depan saya dia berkata, "Aci, dari Betason pernah pergi gereja hari ini, Bepo Ana nih," dia bilang, "Papa ketemu berdoa kok, Beta sangat takut." Ya, mulai malam itu, dan inilah kesempatan untuk Injil diberitakan, ya. Dalam situasi yang sangat menegangkan, dalam situasi yang begitu mencekam, ketakutan apa yang paling membuat saudara takut? Masalah apa yang paling bikin saudara gemetar? Saudara, saya pikir kita semua sepakat sama, ya. Kita sepakat sama bahwa harta itu bukan urusan kita lagi, ya. Ada orang harus keluar dari rumah tengah malam dengan tanpa membawa apa-apa, kosong, masih pikir mau angkat apa, mau angkat tata. Hei, lu punya nyawa lebih penting, nyawamu, keluar, lari, tinggalkan semua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini realita, ini fakta bahwa kehidupan itu luar biasa pentingnya. Dan hari ini di dalam rangka memperingati peristiwa karya besar Tuhan Yesus, Sang Pemilik dan kehidupan itu, kita masih bisa diberikan kesempatan untuk merenungkan sekali lagi dampak luar biasa
Saya pikir kalau tsunami di Aceh, di Palu, itu trending topiknya mungkin sebulanan. Setelah itu hilang dan kita tidak tahu lagi apa. Tapi berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus, saudara lihat, walaupun sampai hari ini ada begitu banyak orang yang masih mengeraskan hatinya untuk menolak realita ini, tapi saudara bisa menyaksikan ada begitu banyak berita, ada begitu banyak pesan, ada begitu banyak gubahan, syair, puisi, apa saja yang terus diciptakan untuk sang pemilik kehidupan itu. Yesus yang bangkit itu, dia tidak pernah kehilangan berita. Setiap minggu di seluruh penjuru muka bumi ini ada peristiwa-peristiwa yang dahsyat terus terjadi, menggoncangkan dan memberi efek kejut yang luar biasa di sepanjang kehidupan manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika firman Tuhan ini kita baca tadi, kita tahu ini peristiwa yang luar biasa. Ya, ini satu suasana yang begitu mencekam, suasana yang begitu menakutkan. Ada kengerian yang baru saja mereka lihat, kematian seorang yang dalam perjalanan kehidupannya begitu baik, orang yang sepanjang kehidupannya, lewat kehidupannya ada begitu banyak pertolongan yang dia kerjakan. Ada begitu banyak orang yang menerima kehidupan yang luar biasa, ya. Orang sakit disembuhkan, orang buta dicelikan, orang lumpuh bangkit. Bahkan Lazarus yang mati dibangkitkan dengan luar biasa. Orang sekaliber ini, orang sebaik ini harus mati dengan tidak terhormat di atas kayu salib. Dihina, ditelanjangi, dipermalukan. Film The Passion of Christ itu sungguh satu film yang luar biasa, yang dikerjakan dengan, saya tahu, dengan pergumulan yang luar biasa. Banyak juga menelan korban. Ya saudara, itu satu film yang bisa menggugah. Kalau orang melihat tanpa punya perasaan, itu sudah mati rasa. Ya, kenyataannya sedemikian, saudara. Orang baik, orang yang datangnya dengan maksud penyelamatan, akhirnya harus digiring dengan tidak terhormat. Saudaranya, sampai semua orang dunia pada saat itu menyaksikan. Ada yang menyaksikan dengan cucuran air mata. Ada pula yang menyaksikan dengan cemoohan yang luar biasa. Mereka menghina, mereka mencaci maki, menebarkan teror kepada para murid. Dan dalam situasi demikianlah, saudara, murid-murid itu berkumpul mencekam di ruang-ruang yang tertutup. Ini kisah yang tercatat, yang terus akan dibicarakan. Mereka ketakutan luar biasa. Ya, pastilah sebagai minoritas, mungkin pekerjaan mereka akan hancur. Ya, mereka akan disingkirkan dari komunitas masyarakat luas. Hak-hak politik mereka, hak-hak hidup mereka mungkin akan sangat terganggu. Ancaman sedang menanti di depan mereka. Saudara, inilah yang sedang mereka alami. Tetapi pada pagi-pagi minggu pertama, ya, itu kemarin sudah diberitakan. Pagi-pagi ketika para murid yang masih tersisa rasa sayang kasihannya kepada guru mereka yang agung ini, perempuan-perempuan pagi-pagi benar, matahari belum nampak, mereka telah pergi ke kubur hanya dengan niat untuk menabur bunga, memberikan rasa sayang dan hormat mereka kepada sang guru yang begitu penuh dengan kasih dan belas kasihan. Tapi apa yang terjadi? Sejarah mencatatkan ketika mereka di sana, mereka terkejut. Terkejut karena situasi berubah. Bahkan sebelum kejadian itu, para petugas keamanan
yang diperlengkapi dengan senjata untuk menjaga kuburan ini. Kuburan Yesus itu dijaga, bahkan sudah dimeteraikan dengan meterai sang kaisar. Terbuka. Para penjaga gemetar, ketakutan. Kejadian yang mereka lihat membawa efek kejut yang luar biasa. Seorang yang gagah perkasa dengan senjata yang lengkap di tangan, dia harus menyaksikan satu peristiwa yang begitu menggoncangkan di mereka. Mereka lari dan menyampaikan berita itu kepada para penguasa. Saudara tahu apa yang terjadi? Upaya rekayasa selalu ada. Dan sampai hari ini ketika kami diizinkan Tuhan pergi ke Israel, itu sebagian orang Yahudi di sana, sampai hari ini mereka masih percaya hoax yang disebarkan bahwa mayatnya itu bukan bangkit, dia dicuri orang. Saudara, ini penyesatan yang luar biasa. Ini satu berita yang menyesatkan. Tapi saudaraku, di sisi lain, setiap pasang mata yang menyaksikan, yang melihat, yang didatangi Tuhan dengan begitu luar biasa, ribuan pasang mata ini akhirnya tidak bisa berdiam diri. Saudara, kuasa kebangkitan Tuhan Yesus telah merubah sedemikian luar biasa kehidupan orang-orang yang dikasih karunia untuk menyaksikan. Ya, orang yang penakut menjadi pemberaninya luar biasa. Orang yang pesimis menjadi luar biasa optimis. Ya, seorang pelacur diubahkan menjadi seorang pelayan Tuhan. Saudaraku, dan kisah yang telah ribuan tahun itu berlalu, hari ini efek kejutnya masih terus berlangsung di seluruh penjuru dunia. Dan orang yang berdiri di depan saudara, dan saya tahu juga setiap saudara yang ada di sini dan yang di tempat-tempat saudara, kita pun sama telah mengalami efek kejut daripada nama Yesus yang bangkit itu. Amin. Amin. Saudara, kita tahu walaupun kita bukan saksi nyata, saksi yang langsung melihat Yesus bangkit, tetapi kita mengalami kuasa dampak yang luar biasa dari kebangkitan Tuhan Yesus itu, yang mengubahkan kita luar biasa. Dulu kita pemarah, ya. Dulu kita pendosa. Dosa begitu dekat dengan kita. Dosa tidak bisa lari, dia menguasai, memperhamba kita. Kita diikat, kita dibelenggu dan tidak berdaya. Apa yang kita buat yang tidak berdosa, saudaraku? Sampai hal sederhana pun, anak kecil, yang kecil sekali saja, dia bisa menipu. Ini anak tetangga juga, baru umur 3 tahun. Dia ketemu saya lagi, Aci, saya hari ini ulang tahun. Mamanya langsung tegur dia, tidak Aci, jangan percaya dia tuh tipu itu, bukan dia yang ulang tahun. Rasa lucu, tapi inilah efek daripada dosa. Seorang anak yang masih sangat kecil sudah tahu dengan dosa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, tapi ketika seseorang menerima berita, mendengar tentang nama Yesus yang bangkit itu, saudara tahu perubahan pasti terjadi. Dan ini yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Saudara lihat ketika Tuhan Yesus datang kepada mereka, mereka kaget, mereka terkejut, bahkan ada rasa ketakutan, shock pastinya. Baru lihat ini orang mati dengan cara yang begitu tragis. Hari ini dia datang di tengah-tengah kita. Tuhan tahu menjawab setiap pergumulan anak-anak Tuhan, ya. Apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi pertanyaan besar kita di dalam kehidupan tentang Tuhan kita, saudara, bawa diri saja tenang di hadapan Tuhan.
Tuhan akan menjawab. Tuhan datang untuk memberikan pernyataan penguatan untuk saudara dan saya. Hari ini begitu banyak orang digoncangkan. Bahkan orang rasanya, Tuhan kau di mana? Kalau engkau baik kenapa begini dan kenapa begitu? Saudara, ada teman yang di bawah arus ya. Katanya dia mau tolong atau dia sedang membersihkan selokan. Akhirnya itu arus bawa orang dewasa. Dirawat, sempat mayatnya diambil. Tetapi lewat 3-4 hari begini, kemarin sudah dimakamkan, ya, meninggal. Ada mama dan anak hamba Tuhan, pendeta. Ya, saya tidak tahu lokasi mana, saya lupa dikasih tahu, tapi saya tidak ingat. Roboh, mereka sedang tidur pulas, roboh, dan itu 2 orang sekaligus meninggal. Ada yang satu rumah, ya, ada banyak krisah, dan kita melihat ada kuburan massal. Kalau Tuhan baik, kenapa dia membiarkan hal ini? Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, dan banyak sekali orang menjadi ragu-ragu tentang kasih Tuhan. Banyak orang mulai pesimis, tarik diri. Saudara, kenapa orang bisa tergoncang dan akhirnya tawar hati? Ini luar biasa ya. Waktu saya merenungkan firman Tuhan ini, luar biasa. Pengajaran Tuhan Yesus secara intensif kepada para murid-muridnya pada waktu itu seharusnya membuat mereka itu sudah matang, ya. Seharusnya itu sudah membuat mereka mantaplah. Guru sekaliber Tuhan Yesus yang berbicaranya dengan wibawa, otoritas, dengan kekuatan, ternyata juga tidak mampu membuat ini para murid nih nyantol sedikit ingatan mereka tentang pesan-pesannya. Apa pesan Tuhan Yesus? Kan dari dulu dia sejak awal pertemuan, bahkan menjelang akhir ketika dia sudah tahu saatnya dia harus kembali kepada Bapa. Pesan tentang penderitaan sudah dia terus sampaikan terus menerus. Ingat, Mesias itu pasti menderita. Mesias itu pasti menderita, tapi ingat, dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Ingat itu kata kunci. Saudara, tapi apa yang terjadi kita tahu kan? Semua ketakutan, bahkan sampai Tuhan Yesus sudah muncul pun mereka masih takut. Tuhan bilang, hei, beta bukan hantu, lu lihat sendiri ini bepun tangan nih. Sebenarnya sudah usah kasih tunjuk tangan juga, kasih tunjuk tubuh saja, dong mesti tahu tuh ini Tuhan. Lihat nih, lubang besar, kaki, ada makanan ke sonde, kasih beta makan. Saudara, ini konsep-konsep penting yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita. Bahwa ingat, kebangkitan Tuhan Yesus itu mengubah tubuh kita menjadi tubuh yang luar biasa. Kita bukan seperti ghost, hantu, yang tidak bertubuh, yang tidak tahu makan lagi, tidak tahu minum lagi, tidak lagi menikmati apa-apa, hanya begitu saja. Tuhan kasih tunjuk, mana makananmu, sini kasih makan. Saudara, ini dahsyat bukan? Ini satu berita pengharapan yang luar biasa besar bukan? Kematian itu bukan tragedi, saudara harus ingat. Kematian itu bukan lagi tragedi bagi orang yang di dalam Tuhan Yesus. Ini pesan penting untuk saudara dan saya. Ingat kata Tuhan, dunia bukan tempat tinggalmu. Sekali waktu kemah kita yang sementara ini akan dibongkar, tapi Tuhan telah menyediakan kemah abadi buat kita. Woi, luar biasa. Luar biasa. Kalau sampai kebenaran janji Tuhan ini saudara lepaskan, saudara tidak mau ingat, saudara tidak mau peduli, rugi di saudara. Yesus jauh-jauh hari sudah menyatakan itu. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, inilah berita yang luar biasa penting. Bahwa kita akan hidup kembali. Tuhan Yesus telah mati, dia bilang, aku hidup dan kamu pun akan hidup. Bukan hidup yang sementara. Ada di Jepang ada satu bapak yang masuk rekor dunia karena hidupnya
116 tahun, ya. Kalian pernah pasti tahu itu. Ya, itu rekor pencapaian. Jarang ada 116 tahun. Lumayan, ya. Tapi ingat, janji Tuhan untuk kita bukan 116 tahun saja, untuk selama-lamanya, dan hidup dengan Tuhan. Di tempat mana? Ada janji semua. Tuhan bilang di sana, di sorga yang mulia. Tuhan belak-belakan, saudara. Tuhan udah tutup-tutupin. Ya, Yohanes hamba Tuhan yang setia itu, di masa pembuangannya di hari tua itu, dia diizinkan Tuhan perlihatkan segala kemewahan sorga. Lihat, dan dia mencatat buat kita. Saudara sudah baca kitab Wahyu? Ya, di sana tiang-tiang pilar semua dari batu permata. Kalau sekarang kita beli berlian satu, aduh, orang bagaya-bagaya, kinclong-kinclongan, ya. Apalagi Hotman Paris, aduh, digoyang-goyang gini kilau-kilaunya, aduh, ya, itu luar biasa bukan? Tapi di sana jalannya, tiangnya, AC-nya. Kalau di sini kita masih kepanasan, lampu mati kita susah. Ya, di sana full AC, sejuk, segar. Bunga-bunganya indah, pohon-pohon buah tiap bulan berbuah. Di sini musiman, nanas yang kita suka 1 tahun 1 kali saja saudara bisa menikmatinya. Ya, manggis kesukaan saya. Aduh, setahun sekali saja. Ya. Saudara, itu surga. Bagi siapa? Surga hanya bagi saudara dan saya. Yuk kita baca di dalam bagian 1 Yohanes 2 ayat 22, ya. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik bapa maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengakui anak, ia juga memiliki bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup kekal. Saudara, luar biasa, ya, luar biasa. Ingat dan pesan janji Tuhan. Kenapa murid-muridnya begitu syok dan ketakutan? Mereka lupa sama sekali janji Tuhan. Saudara ingat ya, saya selalu kasih ingat. Jangan cuman ketong melayani, ada tugas, ya formalitas. Dengar firman, ya pendeta asal Sutaube hadir, nah sudah. Yang penting dia son repot kok datang di beta pu rumah ganggu beta terus. Datang tunjuk muka. Jangan saudara, dengar firman Tuhan, catat baik-baik. Saya ini suka pelupa, jadi kalau ada hamba-hamba Tuhan di depan, MC mengomong, ada berkat apa saya catat. Saya ingat, supaya ingat-ingat, jangan lupa. Ya, kita harus belajar melatih diri, mengisi terus dengan janji Tuhan. Kenapa? Karena situasi ini saya bilang tuh masalah itu sangat kreatif. Datangnya habis belum COVID selesai, belum vaksin selesai tuntas. Ini satu sudah datang lagi. Ya. Memang situasi akan mengecoh kita, akan mengalihkan perhatian kita. Ada begitu banyak hal-hal kejutan yang bikin kita hilang arah, yang membuat kita tidak lagi fokus ke tujuan yang sesungguhnya, ke hal yang seharusnya kita fokus. Ada remeh-temeh, padahal itu semua sudah masuk di dalam janji Tuhan. Pemberitahuan yang luar biasa penting.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jadi awasi diri kita ya. Saya omong begini tapi saya juga terus mengawasi diri saya. Saya terus mengawasi komunitas saya di mana saya ada. Saya terus selalu mengingatkan kita, tujukan mata kita terus kepada Tuhan dan janjinya. Supaya kita tetap kuat, kita tidak akan tergoncangkan. Kita tahu situasi ini pasti tidak akan lebih baik. Dunia tidak akan lebih baik. Saudara tahu itu? Saudara tahu atau saudara menyayangkan, Tuhan ini. Kenapa saudara? Karena iblis sudah menjadi penguasanya. Tapi ingat, janji Tuhan dalam Wahyu, beberapa waktu yang lalu saya sudah khotbahkannya, bahwa Tuhan yang pada akhirnya akan memulihkan. Tuhan pada akhirnya yang akan memerintah. Dan semua bangsa, setiap lutut akan bertelut. Setiap lidah pada akhirnya akan mengaku bahwa Dia Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Camkanlah ini di dalam hati kita, saudara. Saling mengingatkan, saling menguatkan. Jangan terkecoh dengan situasi ini. Ya, tenda ini memang akan dibongkar. Tapi ingat, Tuhan sudah menyediakan bagi kita. Aduh, kenyataan yang luar biasa. Melihat situasi ini, mungkin kaki kita gemetar. Saya bilang, kaki saya ini gemetar. Tengah malam itu sepanjang hari. Mulai dari pagi kita sudah bangun, tidak menyangka kan ada situasi yang begitu buruk terjadi. Sampai malam, sampai akhirnya sampai menjelang pagi, kita tidak tidur, ya. Tangan terus terangkat mohon belas kasihan Tuhan. Tuhan, kalau ketong berdosa, Tuhan sucikan, Tuhan ampuni. Ketong hanya minta belas kasihan Tuhan. Kasih Tuhan, terus Tuhan nyatakan supaya terjadi sungguh-sungguh pertobatan, kesadaran orang akan Tuhan. Saudara, Tuhan mengasihi saudara dan saya. Dia sudah menyatakan dirinya, dia sudah meninggalkan pesan pentingnya dan terus bangkit orang-orang yang terus bersuara tentang kenyataan ini. Saudara, jangan sampai kita menolak dia. Jangan sampai kita menolak pesan penting ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum peristiwa ini terjadi, di pesan WA, kalau tidak salah saya baca dari pesan Kak Ira, itu ada WA dan mungkin juga ada Kak Valen, saya lupa lagi, pokoknya di banyak grup itu ada pesan, betul toh? Hati-hati, berita dari BMKG, ya kan? Cuman apa? Saya habis lihat begitu ada pesan begitu, saya enggak buka, saya enggak baca, saya lewat sa, karena memang ya anggap seperti begitulah. Memang Kupang ini kan anginnya gila. Dari kemarin sejak saya datang sudah berapa puluh tahun tuh, memang saya bilang ini angin di Kupang ini terlalu mengerikan nih. Nah, kemarin itu lebih gila lagi, 10 kali lebih gila. Saudara, banyak orang seperti gitu, asal baca, asal dengar, asal tahu, lewat. Tidak disimak dan tidak dimasukin hati. Misalnya kalau saya jeli dan membaca satu-satu itu di dalam, itu kan sudah ada. Dia akan sangat, hujan yang sangat luar biasa. Luar biasa itu kan berarti sudah catatan warning. Ya. Mungkin kita sudah harus mengantisipasi dengan minyak tanah atau solar, bensin, apa segala makanan yang mungkin butuh, atau mungkin sudah menyiapkan tutup rumah kita, lapis dengan satu terpal, cepat tendes dengan batu atau apa. Siapa yang mau peace begitu? Mungkin kita hanya terima sambil lalu kan? Saya begitu, saya terima sambil lalu dan disimak. Saudara, bahaya sekali kalau berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus saudara terima sambil lewat. Ancaman besar. Saudara, apa efeknya? Ketika saudara dan saya tahu Tuhan Yesus sudah bangkit. Saudara, firman Tuhan berkata, pertobatan harus diberitakan. Bertobatlah setiap umat ciptaan Tuhan. Ini pesan sorga yang terus menerus dikumandangkan untuk saya dan untuk saudara. Bertobat. Saudara, kalau saudara dan saya tidak bertobat,
luar biasa, ngeri benar kalau jatuh di dalam tangan Tuhan Allah yang hidup. Sangat mengerikan. Apa yang mengerikan? Tuhan sendiri berkata, di sana neraka itu api sandai akan padam, tidak akan padam apinya. Ulat yang begitu kecil yang tendes dengan jari bisa mati, di sana tidak akan mati. Di sana bukan ada bidadari, saudara. Di sana tidak ada kafe. Di sana tidak ada reunian. Yang ada di dalam neraka adalah kengerian, siksaan. Seperti yang Tuhan Yesus bicarakan tentang Lazarus dan orang kaya itu. Aku menderita di dalam tempat ini. Tolong kasih, kalau bisa lu celup-celupin jari itu, satu tetes air itu penting bagiku. Saudara, ada banyak cerita kesaksian orang mati suri. Ya, mati sekitar 2 jam. Dan dia menceritakan, beta capek, beta jalan sonto habis. Sampai haus, mau beli sonde ada uang. Saudara lihat, itu bayangan-bayangan yang menyiksa. Ya, itu bayangan yang sangat menyiksa. Ada satu bapak penjual kue, dia sangat langganan karena Gian suka, ya kita walaupun tidak suka makanannya juga, tapi ya sesekali saling menolong membantu ya. Dia kadang datang lalu kita ngobrol, lah dia cerita tentang kisah papanya yang mati seperti itu. Tapi bangkit, dia hanya kasih pesan buat anak-anaknya, kamu orang harus tetap berdoa, kamu orang harus tetap dekat dengan Tuhan, karena ini Bapak ini sudah jalan, Bapak sontau sampai-sampai, terlalu lelah, terlalu capek, cuma untung Bapak berdoa, Bapak terus berdoa sampai ada orang yang bilang, lu balik, jangan terus balik. Waktu bilang balik itu dia bangun, dan dia bilang harus dengan Tuhan Yesus. Saudara, Tuhan Yesus ini fakta, real, dia nyata, dia ada. Untuk menyangkali dia tidak ada, dia tidak bangkit atau apalah menurut pikiran bodoh kita, itu terlalu susah, saudara, terlalu susah. Menyangkali keberadaan Allah itu bodoh, orang bodoh. Orang Kupang bilang bukan, kalau terlalu Kanggoo itu, H itu huruf bodoh di belakang itu ganti dengan K. Bodok. Keras sekali. Ya, jangan bodoh. Jangan mau kita diperbodohi. Situasi ini sudah nyata seperti itu. Akan ada, bahkan akan sampai pada puncaknya. Saudara, goncangan ini akan terjadi. Bukan saja di bumi, tapi di langit satu waktu juga akan digoncangkan. Itu firman Tuhan. Siap, siap. Kita harus siap. Siap dengan apa? Siap dengan terus mata ingat kepada janji Tuhan. Siap dengan terus bersandar kepada Tuhan. Siap dengan kerendahan hati mengundang Tuhan untuk hadir dan pegang tangan kita. Saudaraku, di tengah goncangan badai, di tengah ketakutan yang luar biasa, tetap ada damai sejahtera. Betul, saudara, aku itu luar biasa. Kita tidak tahu, kita tidak paham bagaimana Tuhan hadir. Bilang damai sejahtera untuk kalian. Luar biasa, saudara. Di tengah ketakutan, kegemparan, air mata, kesusahan, ya, ada damai sejahtera yang Dia sudah berikan buat kita. Saudara, tugas kita, kalau masih hidup, masih ada sampai hari ini, saudara, apa yang saudara beritakan? Pak Usada sudah kasih training, ya, sudah banyak teman-teman yang ikut. Kapan saudara mau mulai? Ada teman bilang, kamu bicara karena kau orang teologi, jadi gampang toh. Saya bilang bukan masalah teologi. Itu masalahnya kita sudah berjumpa, ya sama dengan begini. Saya di rumah tuh sayang binatang, ya. Lihat kucing yang terlantar, meong meong, saya kasih makan. Kasihnya satu, karena satu yang datang. Waktu kasih
besok dia bawa temannya. 2, 3, sampai 6. Aduh, mamae, beta bisa payah juga nih. Begitu juga dengan burung, lihat burung-burung kepanasan datang di teras belakang tuh, Ananias tahu tuh. Kasih beras sedikit, dari 10 ekor sekarang puluhan ekor, dia bawa teman-temannya. Saudara, itulah berita Injil yang harus kau bawa. Kasih tahu apa yang saudara alami. Kasih tahu tentang Tuhan Yesus yang bangkit itu, yang berkuasa melepaskan saudara dari maut dan penghukuman kekal itu. Kasih tahu seperti itu, sederhana. Sonde perlu kau cari trik lain. Nah, dengan kekuatan bukan dari hikmat kita, tapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Artinya, saudara, Roh Kudus sudah Tuhan berikan buat kita, janji itu sudah sangat lengkap, dan saudara dan saya sudah mengalami itu. Puji Tuhan, kita sudah mengalami apa itu yang namanya kita terlepas dari ikatan dosa. Dulunya kita diperhamba, kita tidak kuat, lihat orang punya barang, lihat apa, hati kesana kemari, tidak bisa berdisiplin, tidak bisa dipercaya, tidak bisa diandalkan, penuh dengan kemarahan, dendam, kusumat yang membara. Ya, mungkin orang lihat hanya baik-baik, tapi dalam hati berkecamuk. Saya seperti itu loh, sampai Tuhan sendiri menegur saya dulu. Saya penuh kemarahan, tapi saya sengaja ikut perjamuan kudus. Ya, tapi apa yang terjadi waktu saya mau terima perjamuan kudus? Makanya firman Tuhan selalu memperingatkan kita, terima perjamuan kudus harus terima dengan benar. Ya, itu bukan main-main, itu bukan sekedar lambang atau simbol-simbol kekristenan saja. Tapi kalau kita menerima tubuh dan darah Yesus, kita tidak boleh bermain-main dengan dosa. Sebagai hamba Tuhan itu, saya pikir saya marah orang kan biarin saja. Saya terlalu marah karena dia memperlakukan saya sangat tidak baik. Orang lain tidak tahu. Mana ada Erwin juga tidak tahu saya punya begitu. Siapa yang tahu? Tuhan. Waktu saya mau ambil itu perjamuannya, perut saya ini seperti orang mau iris-iris. Padahal sondi ada makan sambal, sondi makan apa baik-baik. Sampai mau terima itu, dia mulai putar. Saya sadar, Tuhan, ampuni saya. Saya sedang menyimpan kemarahan dengan orang ini. Sungguh-sungguh saya minta ampun. Saudaraku, baru terlepas. Jangan main-main, teman. Kalau Tuhan Yesus bangkit, berarti ada berita tentang pertobatan yang harus saudara pikirkan, tapi ada juga berita pengampunan. Ada penghakiman, tetapi ada kasih karunia. Saudara tinggal pilih, surga atau neraka. Saudara, Tuhan Yesus sudah bangkit. Mari pesan penting ini kita bawa untuk orang-orang, teman-teman, anak-anak, siapapun yang ada di lingkungan saudara yang sementara ini saudara diutus ada di sana. Bicara saja, sederhana saja, kasih tahu Tuhan Yesus yang baik, yang mengasihimu, yang mencintai engkau, yang akan mengampuni dan menolongmu menjalani kehidupan di dunia yang sulit ini. Kasih tahu mereka tentang kenyataan, realita, fakta-fakta tentang dunia yang harus mereka tahu dan harus mereka terima. Tapi ingat, ada pesan, ada janji. Saudara, bertahanlah karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Amin. Mari kita bawa diri kita masuk di dalam doa. Sungguh-sungguh kita berdoa. Mari mulai dari semua anggota keluarga kita. Lalu lihat kiri kanan muka belakang teman saudara. Kita berdoa supaya situasi sulit ini tidak mengecoh perhatian dan fokus kita kepada Tuhan dan kebenarannya. Pesan kebangkitan Tuhan Yesus menjadi pesan kita. Kitalah saksinya. Saksi di mana kuasa itu telah mengubahkan saudara dan saya dan melepaskan kita daripada segala yang jahat. Mari kita berdiam diri di hadapan Tuhan.
dan kita berdoa. Bapa yang baik, kalau kami diizinkan untuk menyaksikan situasi-situasi yang luar biasa dari kebenaran firman-Mu, hal-hal yang pernah menggoncangkan kehidupan para murid-Mu, kami sungguh-sungguh diingatkan kembali bahwa Tuhan, Engkau Allah yang sungguh Mesias adanya. Engkau yang menyatakan diri adalah benar. Engkau satu-satunya Allah yang berkenan datang untuk melawat kami. Ampuni segala dosa, kesombongan dan pemberontakan kami, kebodohan kami yang sangat fatal yang menolak Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, kiranya Engkau berbelas kasihanlah kepada kami. Kalau ketika kebenaran firman ini sudah disampaikan, masih banyak orang-orang yang menghinanya, masih banyak orang yang menolaknya, kami mohon Bapa belas kasihan Tuhan. Ampunilah ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau mengasihi kami bahkan di luar kesadaran kami. Engkau yang telah memberikan segala-galanya untuk kami boleh memperoleh hidup yang sesungguhnya. Tuhan, tolong kami. Ketika berita kebenaran ini telah selesai disampaikan oleh hamba-hamba-Mu, Tuhan, biarkanlah kuasa Allah yang dahsyat itu akan terus bekerja sampai maksud Tuhan demi penyelamatan umat Tuhan berlangsung terus. Terima kasih Bapa di surga, saat ini ketika mimbar sedang terbuka, umat Tuhan sedang berkumpul di mana saja, biarkanlah kasih karunia Tuhan menjangkau, memulihkan, menyelamatkan. Pertobatan boleh terjadi dalam kesadaran yang sungguh tentang kekudusan-Mu ya Tuhan. Supaya kami tidak terkecoh, kami tidak membiarkan iblis mempermainkan hidup kami yang adalah milik yang sangat berharga bagi-Mu. Tuhan, tolong dan kasihanilah. Bapa, kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami terus berdoa menyerahkannya kepadamu. Para pemimpin-pemimpin negeri kami, Tuhan tolong mereka, berikanlah kegentaran roh yang takut akan Tuhan ada di dalam hati pikiran setiap mereka. Tolonglah ya Tuhan untuk pemulihan daerah-daerah yang terkena musibah ini, dan terkhusus di Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang di mana kami berada. Biarkanlah kasih Tuhan yang akan nyata di dalam proses pembenahan ini. Ajar kami untuk tetap siaga, ajar kami untuk tetap waspada. Kami terus berdoa, berbagai upaya biarkanlah menjadi cara Tuhan sajalah untuk menyatakan diri bagi tiap-tiap kami. Bapa, kami terus berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan, untuk semua kami yang telah mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Di sepanjang kehidupan kami mempersembahkan diri kepadamu, supaya Tuhan berkenan pakai menjadi saksi Tuhan yang hidup, yang akan juga memberkati orang-orang di sekitar kami. Ini seruan kami ya Tuhan Yesus. Kami dengan hormat terus menyerahkan diri kami, keluarga kami, orang tua, suami, istri, anak-anak, siapapun itu orang yang bersama dengan kami. Ya Tuhan, mari jaga kami. Kami memberikan tangan untuk Tuhan pegang, Tuhan pimpin kami saja. Terima kasih ya Tuhan, kiranya kebenaran-Mu tinggal tetap di dalam hati dan pikiran kami. Segala pujian dan hormat, kebesaran dan segala kemuliaan kami terus persembahkan kepada Allah Juru Selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri saudara. Kita angkat pujian penyembahan kita kepada Tuhan doksologi. Puji Allah Bapa
Yesus Kristus, pulanglah dengan membawa damai sejahtera yang daripada Tuhan. Jadilah saksi yang setia dan benar dimanapun engkau berada. Lakukanlah firman Tuhan yang sudah engkau dengarkan pada hari ini, dan sekarang arahkanlah hatimu untuk menerima berkat kekal dari Allah Tritunggal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat yang agung, luhur dan mulia ini turun mengalir dalam kehidupanmu, dalam menjalankan kehidupan hari ini dan seterusnya. Dan kiranya anugerah ini melimpah dalam kehidupanmu, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Baik, Shalom Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi buat kita semua yang ada di gereja maupun di rumah masing-masing. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan dalam pengumuman hari ini. Yang pertama, untuk adik-adik atau anak-anak yang ikuti kelas katekisasi, saya sudah bicara dengan Pak Ketua tadi, kami memohon maaf bahwa sidik dan baptis itu akan kita tunda atau kita undur sampai tanggal 13 Mei pada hari kenaikan Kristus. Jadi pelaksanaan sidik dan baptis akan dilaksanakan pada tanggal 13 Mei, seharusnya minggu depan. Tapi karena persiapan kita belum matang dan supaya Bapak Ibu juga lebih tenang, dan juga ada keluarga yang belum siap, jadi kita akan undur hingga tanggal 13 Mei, hari Kamis di saat ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Jadi tolong diingat tanggal 13 Mei bulan depan. Kemudian berikutnya lagi untuk anak-anak yang katekisasi, untuk masih persiapan hari Rabu ini kita tetap akan kumpul di gereja jam 5 sore. Ya, nanti bisa saling memberitahukan satu dengan yang lain supaya kita bisa kumpul bersama-sama. Kemudian yang berikutnya, mulai tanggal 25 April akan dibuka kelas pemuritan. Tiap hari Minggu jam 7 malam secara online. Bapak Ibu yang ingin ikut, dan kami harapkan Bapak Ibu yang belum ikut juga bisa ikut, silahkan menghubungi saya, nanti akan mendapatkan buku untuk sarana yang kita pakai untuk kelas pemuritan. Sekali lagi, mulai 2 minggu lagi tanggal 25 April jam 7 malam secara online. Ya, jadi mari Bapak Ibu, nanti kesempatan ini baik bagi kita untuk belajar bersama-sama. Kemudian sepanjang minggu ini Bapak Ibu sekalian, seluruh ibadah tetap berjalan seperti biasa secara online, walaupun nanti mungkin dikoordinasi kalau ada daerah-daerah yang belum ada aliran listrik, dan bisa juga datang ke gereja bagi Bapak Ibu yang memang mengalami kesulitan. Kemudian yang berikutnya, hari ini kelas pemuritan kelompok Matius yang biasanya online juga akan berkumpul, nanti akan belajar bersama-sama di ruang remaja di sebelah. Kemudian untuk bapak-bapak kelompok Siloam nanti di sebelah sini. Nanti kita akan memulai jam 10. Sekali lagi, kelompok Siloam di sebelah sini di ruang kantor. Kemudian anak-anak pemuda remaja yang ikut pemuritan bisa di kelas di ruang remaja di sini. Kita akan mulai jam 10. Ya, jam 10. Kemudian berikutnya lagi, hari ini tolong doakan supaya kursus Kairos berjalan dengan baik. Karena jam 1 kita akan memulai kursus Kairos secara online, ya, karena kita memang bergumul juga dengan listrik dan juga dengan jaringan.
Ya, ini Bapak Ibu yang ikut dan juga yang kesulitan, silahkan bisa datang ke gereja. Ya, silahkan datang ke gereja. Jaringan cukup baik, lumayan baik di gereja. Listrik masih berjalan sampai hari ini. Kalaupun tidak, kita masih punya genset untuk bisa saling tolong menolong. Ada banyak tempat yang bisa kita pakai, dengan catatan Bapak Ibu membawa alat masing-masing, maksudnya HP atau laptop masing-masing, karena di gereja sarana itu terbatas. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu yang listriknya belum hidup atau yang membutuhkan, mungkin anak-anak yang mulai studi besok, juga silahkan datang ke gereja. Tolong beritahu kami sebelumnya. Ya, mungkin ada yang kesulitan dengan studi segala macam, datang di gereja, karena jaringan kita cukup kuat untuk bisa belajar. Datang ke tempat ini supaya studi anak-anak kita tidak terhambat. Ya. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, untuk petugas minggu depan, yang khotbah saya sendiri, liturgis Ibu Elsa, pemusik Bapak Ananias Leo, kemudian singer Ibu Imelda Sutekjo dan Ibu Ike, penyambut Pak Dodi dan Ibu Muni, kemudian kolektor Bapak David Daud dan juga Bapak Febrianus. Demikian warta hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.